sudah? Kalau sudah, pasti yang di rumah Kak Tessa sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep. Sudah pada mandi ya Kak Kenda ya? Harus dong, supaya kita sehat, supaya kita sukacita untuk kita mengikuti IHMPA. Kakak persilahkan untuk adik-adik saat teduh dulu. Silakan saat teduh adik-adik. Kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Kita akan pujikan pujian yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. Silakan bangkit berdiri adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu pagi ini. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan kami boleh bersukacita Tuhan karena kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siap ya, kita akan pujikan dengan hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Sekali lagi, dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 136 ayat 1. Sudah siap Mazmurnya? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan respon Mazmur kita akan pujikan tanganku hendak pakai. Tiba saatnya, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita karena untuk
apa Kak Tessa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan pujikan firman Allah, Jayalah. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, beri hikmat buat kami, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai, selamat hari Minggu adik-adik di kelas Batita TK. Apa kabar semuanya? Semuanya baik? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan Mama dan Papa yang ada di rumah, yang hari ini sedang beribadah melalui YouTube dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebentar kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Mama dan Papa bantu adik-adik untuk bisa membuka Alkitabnya dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan Mama dan Papa, berita firman yang Kawono sampaikan hari ini bertema Tuhan Yesus menyembuhkan. Dari bacaan kita tadi adik-adik, orang yang sakit apa sih yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Sakit lumpuh.
Sakit lumpuh itu apa, Kawono? Kakinya sakit adik-adik, tidak bisa digerakkan, tidak bisa buat berjalan. Nah, berita firman hari ini yang kita baca, orang lumpuhnya itu hanya terbaring di tempat tidurnya. Kemudian teman-temannya ini adik-adik ingin membawa temannya yang sakit lumpuh itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bawa temannya itu adik-adik yang sedang sakit lumpuh itu dengan tempat tidurnya digulung, kemudian dibawa oleh teman-temannya itu tadi. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Di sana banyak sekali orang yang ingin mendengarkan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar. Banyak sekali orang. Jadi orang lumpuh bersama dengan teman-temannya ini tidak bisa lewat pintu yang seharusnya adik-adik. Lalu apa dong yang mereka lakukan, Kawono? Yang mereka lakukan adalah adik-adik, mereka mulai membuka atap pintu rumahnya orang itu, tempat Tuhan Yesus mengajar itu, atap rumahnya dibuka, kemudian orang yang sakit lumpuh itu diturunkan oleh temannya adik-adik melalui atap rumah. Dan Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus tidak hanya melihat orang yang sakit lumpuh itu, tapi Tuhan Yesus juga melihat teman-temannya ini loh adik-adik. Wah, teman-temannya ini luar biasa loh. Dia begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan temannya yang sakit lumpuh itu adik-adik. Dia diturunkan, kemudian Tuhan Yesus melihatnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan firman hari ini? Dosamu sudah diampuni. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi adalah orang lumpuh itu sembuh adik-adik. Orang lumpuh itu bisa berjalan. Siapa yang menyembuhkan adik-adik? Tuhan Yesus pastinya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu tadi adik-adik. Dia bisa berjalan. Hebat Tuhan Yesus kita, ye, luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Bilang sama mama, bilang sama papa, Tuhan Yesus hebat ma, Tuhan Yesus hebat pa. Bilang sama tante, bilang sama om, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat. Bilang sama oma, bilang sama opa, bilang sama eyang uti, eyang kong, bilang sama mbak, bilang semuanya, Tuhan Yesus hebat. Bilang cepat, bilang adik-adik, Tuhan Yesus hebat, gitu ya. Anak pintar semuanya, Tuhan Yesus hebat, luar biasa. Kira-kira adik-adik, orang lumpuh itu senang atau sedih ya kalau dia sudah sembuh? Sedih atau senang? Pastinya apa adik-adik? Senang, yeay, sudah sembuh. Adik-adik di sini siapa yang sedang sakit? Ada yang sedang sakit? Atau adik-adik pernah sakit? Ini musim penghujan seperti ini, adik-adik bisa sakit demam, bisa sakit pilek, bisa sakit bisa sakit batuk gitu ya. Adik-adik kalau sedang sakit minta pertolongannya sama siapa? Bersama dengan mama dan papa, adik-adik minta kepada Tuhan Yesus supaya disembuhkan lewat apa? Berdoa. Ya, tapi gak hanya berdoa adik-adik, juga harus pergi ke dokter. Kalau sampai di tempatnya Pak Dokter dan Bu Dokter, adik-adik kalau disuntik tidak boleh menangis. Terus kalau dikasih obat sama Pak Dokter atau Bu Dokter, obatnya diminum. Makan yang banyak, minum vitamin. Tapi sebelum makan, sebelum minum obatnya, adik-adik bersama mama dan papa harus berdoa dulu supaya Tuhan itu, Tuhan Yesus kita
menolong dan memberkati setiap obat, setiap makanan yang kita makan. Adik-adik cepat sembuh, adik-adik cepat sehat. Adik-adik harus dengar-dengaran sama mama dan papa kalau sudah sembuh ya. Nah, kalau di rumahnya adik-adik ada yang sakit, mungkin oma sedang sakit demam atau opa sedang sakit batuk. Adik-adik harus berdoa buat opa, oma yang sedang sakit yang ada di rumahnya adik-adik itu loh. Atau mungkin om, tante ada yang sedang sakit, adik-adik berdoa supaya om dan tante cepat pulih, cepat sehat, cepat sembuh gitu ya. Adik-adik istimewa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah berita firman Tuhan yang Kawono sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus menyembuhkan. Walaupun adik-adik masih sangat kecil, tapi Kawono percaya adik-adik adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan anak-anak yang selalu rajin beribadah, rajin berdoa. Begitu ya, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa juga mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit. Berdoa juga untuk mama dan papa, opa dan oma, om tante, kakak atau adik yang sedang sakit. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Begitu ya adik-adik, berita firman Tuhan yang Kawono sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk berita firman yang kami dengarkan. Ajar kami Tuhan supaya dapat melakukan. Berdoa untuk orang-orang atau teman-teman atau saudara atau opa oma atau kakak dan adik atau mama dan papa yang sedang sakit. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Begitu ya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan bersama dengan mama dan papa. Mama dan papa terima kasih karena setiap hari Minggu sudah bersama-sama dengan adik-adik dalam berita firman Tuhan atau dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Pastinya luar biasa Kak Kenda firman Tuhan yang didengarkan hari ini. Pastinya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Adik-adik tetap bersuka cita ya, karena di sini kakak-kakak juga bersuka cita. Mana senyumnya? Oke, kita akan respon pujian kita dari Kidung Ceria nomor 213. Dengar panggilan Tuhan. Berdoa syafaat. Kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk keadaan di sekeliling kami, untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia, untuk seluruh dunia Bapak yang sekarang sedang mengalami musibah corona. Bapak berkati Bapak agar orang-orang dimanapun terjauhkan dari penyakit corona. Dan Bapak bantu untuk sembuhkan orang-orang yang terkena penyakit corona. Dan kami juga ingin berdoa Bapak untuk adik-adik layan kami yang dalam kegiatannya sebagai pelajar. Berkati mereka agar mereka dapat belajar dengan baik, dengan benar. Dan juga Bapak, kami ingin berdoa untuk kakak-kakak layan kami.
Berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam kegiatan mereka sehari-hari juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami berdoa buat gereja kami. Tuhan, kami berdoa buat GPIB Ebenezer akan memberkati pendeta dan juga majelis jemaat agar kami boleh bersatu padu untuk membawa umat-Mu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, berkati gereja kami, berkati pimpinan gereja kami. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang lain. Tuhan, Kau akan memberikan hikmat buat para pendeta agar dapat mengatur dan dapat membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah syukur doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Disiapkan ya uang persembahannya. Sudah siap? Oke Kak Tessa? Oke. Kita akan pujikan Aku Bawa dan Berikan. Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi tujuan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati majelis yang akan mengolah uang tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Kita ada 3 kelas, jangan lupa semuanya di like ya di YouTube. Jangan lupa juga, maaf Kak Kenda, jangan lupa untuk follow IG-nya PA. Apa Kak Kenda IG-nya? Pokok PA Ebenezer. Salah Kak. PA Ebenezer SBY. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan pujikan betapa indah harinya. Kita tutup ibadah, kita berdoa. Tuhan,
terima kasih kami sudah mengikuti IHMPA. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami, memberkati sekolah kami, memberkati kehidupan kami bersama dengan Mama dan Papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.